Kisahku kali ini mengangkat perjalanan masa lalu, sebuah jejak keluarga yang melintasi samudra dan waktu. Ini adalah cerita tentang orang tua dari Christina Sumarni Bley Ahmad Abdul Rashid, seorang ahli terapi pijat berbakat yang kini tinggal di Belanda. Christina adalah generasi ketiga keturunan buruh migran Jawa, Suriname. Keahliannya dalam dunia terapi bukan hanya hasil pendidikan dan pengalaman, tetapi juga bagian dari warisan leluhur yang membawa semangat, ketekunan, dan ketabahan. Perjalananku dimulai dari niat sederhana namun penuh makna, menelusuri asal-usul kakek nenek Christina, sepasang suami istri dari pelosok Jawa Tengah yang pada tahun 1919 meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka berangkat menuju Suriname, sebuah negeri jauh di seberang lautan, dalam harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Desa tempat mereka berasal jauh dari hiruk-pikuk kota, terpencil namun syarat nilai, tempat akar budaya Jawa tumbuh kuat. Keputusan mereka meninggalkan tanah air bukanlah hal mudah. Itu adalah langkah berani, sebuah lompatan menuju ketidakpastian. Namun dari keberanian itulah kisah Christina berawal. Dari peluh dan pengorbanan generasi pertama itulah kini lahir keturunan yang mewarisi semangat juang mereka. Kini aku mencoba menyusun kepingan-kepingan cerita, menyusuri jejak yang hampir pudar dimakan zaman. Jejak yang tidak hanya menyimpan sejarah keluarga, tapi juga bagian penting dari kisah besar diaspora Jawa di tanah asing. Melalui Jopar, Jowo Paramaribo Farm, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Berawal dari perjalanan hidup Bok Kaliem Martorjo, pada usia 26 tahun, ia bersama suaminya Lasipin berangkat ke Suriname sebagai buruh kontrak. Mereka menumpang kapal Karimun yang bertolak dari Pelabuhan Semarang pada tanggal 6 Mei 1919. Perjalanan laut menuju Paramaribo memakan waktu selama 47 hari hingga mereka tiba pada tanggal 22 Juni 1919. Perjalanan ini tergolong panjang karena kapal membawa ratusan imigran kontrak dari Jawa melewati Samudra Hindia, Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Atlantik sebelum akhirnya bersandar di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Di tanah rantau, Bok Kaliem dan Lasipin membangun keluarga dan dikaruniai 8 orang anak. Semuanya lahir di Suriname. Salah satu anak mereka yang keempat bernama Kasan Mukmin. Dari keturunannya lah aku pertama kali mengenal keluarga ini, yakni melalui Christina Sumarni, cucu dari Bok Kaliem. Dengan penuh semangat dan rasa hormat, aku membantu Christina menelusuri jejak luhurnya di tanah Jawa. Pada awalnya, satu-satunya petunjuk yang aku miliki hanyalah nama keluarga Christina, Ahmad Abdul Rashid. Meski nama tersebut tidak muncul dalam data imigran yang berangkat, baik atas nama Bok Kaliem maupun Lasipin, ternyata salah satu anak mereka mencatatkan nama keluarga tersebut di Suriname. Pada awal bulan Juli, aku berkesempatan mengunjungi desa Trenten yang diyakini sebagai kampung asal keluarga Bok Kaliem. Dengan mengendarai mobil sendiri, aku menempuh perjalanan darat dari Yogyakarta menuju arah Magelang, melewati jalanan yang membelah perbukitan dan pedesaan Jawa yang tenang. Setibanya di sana, aku sempat bertemu dengan beberapa warga lanjut usia, orang-orang yang mungkin masih menyimpan ingatan tentang keluarga yang pernah berangkat ke Suriname di masa lampau. Suasana desa yang ramah dan penuh kesahajaan menyambutku. Aku diterima dengan sangat baik oleh Kepala Desa, Bapak Joko Haryono, dan ketika aku sampaikan maksud kedatanganku untuk menelusuri jejak keluarga Bok Kaliem, beliau menyambut dengan antusias. Bahkan tanpa ragu, beliau langsung mengajakku menemui ayahnya yang sudah sepuh, seorang tokoh yang sangat mengenal sejarah penduduk desa tersebut. Harapan pun tumbuh. Siapa tahu dari ingatan sang sesepuh desa akan terbuka petunjuk baru mengenai keberadaan keluarga Bok Kaliem yang mungkin masih tinggal di Trenten hingga saat ini. Namun dari penuturan ayah Pak Lurah, beliau tidak mengenali nama Bok Kaliem maupun Lasipin secara pasti. Meski begitu, ia menyampaikan bahwa memang pernah ada seorang warga desa bernama Narjo yang kembali ke Trenten setelah 5 tahun tinggal di Suriname.
Informasi ini belum sepenuhnya mengarah kepada keluarga yang kucari, tetapi tetap menjadi catatan penting dalam penelusuran ini. Meskipun perjalanan kali ini belum membuahkan hasil yang pasti, saat kusampaikan kepada Christina bahwa aku telah menemukan lokasi desa asal kakek neneknya, ia sangat bahagia. Terlebih karena dalam waktu dekat, Christina berencana datang ke Indonesia. Baginya ini adalah langkah besar menuju jejak leluhur yang selama ini hanya ada dalam cerita keluarga.